Oke, ya. Selamat datang di aplikasi si aplikasi Pintar Hitung TKDN atau yang disingkat si Pitung TKDN adalah produk kami dari Sinerga Tata Internasional. Dan perkenalkan saya Indra dari Sinerga Tata Internasional atau yang disingkat STI. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi si Pitung ini untuk memperhitungkan TKDN jasa. Nah, ini TKDN jasa nih, ini tampilan dari halaman utamanya. Ya, untuk menghitung TKDN jasa, kita bisa mulai dengan memilih di menu di samping ini. Jadi ada menu jenis TKDN, kita pencet aja. Nah, jadi dari menu TKDN ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah TKDN jasa, lalu TKDN gabungan barang, dan TKDN gabungan barang dan jasa. Nah, yang akan kita bahas ya itu adalah TKDN jasa. Nah, kita pencet sini, klik, pilih. Nah, jadi ini akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini kita bisa lihat ada 4 pekerjaan, ada 4 project gitu ya untuk jasa. Jasa konsultasi TKDN sama pengadaan laptop, jasa konsultasi TKDN gitu ya. Kita abaikan aja dulu. Kita mulai dari awal. Misalnya untuk kita pengen bikin uh, perhitungan baru gitu ya untuk suatu pekerjaan baru. Nah, kita pilih nih dibuat header baru di sebelah kanan atas ini. Yang kotak biru ini kita pilih. Nah, nama pengguna anggaran. Misalnya kita asumsiin aja awalnya untuk tutorial ini pegadaian. Berarti pegadaian. Nama jasanya jasa misalnya kita pilih ini bebas ya bisa diisi apa aja tapi ini yang udah pernah dilakukan perhitungannya menggunakan aplikasi ini. Misalnya jasa konsultan survei kepuasan pelanggan. Misalnya pegadaian juga. Nah, ini tuh kita bisa isi nomor dokumennya. Ini bebas ya, bisa sesuai dengan format dari perusahaan atau instansi Bapak dan Ibu sekalian untuk nomor dokumen pengadaan. Nah, untuk tipe status TKDN ini maksudnya apa sih? Ada 4 kan, perencanaan, minimum, komitmen, serta realisasi. Nah, penjelasan dari masing-masing TKDN ini, status TKDN ini merupakan suatu tahapan ya untuk suatu pengadaan. Jadi perencanaan dan minimum ini di bagian dari user, serta komitmen dan realisasi ini perhitungan yang dilakukan Pak untuk si penyedia pekerjaan, penyedia barang atau jasa itu nagih gitu nanti ke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mereka akan menghitung TKDN komitmen mereka yang akan disepakati pada saat penandatanganan kontrak dan realisasi pada saat akhir pekerjaan. Kita pilih yang rencana aja dulu. Ini jenis pembelanjaan, ini bebas ya, bisa beli capital expenditure atau operational expenditure. Nah, kalau si pekerjaan misalnya untuk di Riau, ini bebas ya, ini udah disediakan untuk berbagai provinsi. Misalnya Sulawesi Utara kita simpan. Oke, berhasil simpan. Nah, ini udah ada yang baru nih, ID project-nya. Yang baru ini ya, kita sekarang isi form perhitungan ini. Kita bisa pencet di ini ya, menu drop down ini, kita pilih di klik ini akan muncul menu drop down yang terdapat beberapa kotak ini. Ada edit, hapus, font, dan rekap. Nah, untuk mengisi pekerjaan ini, itu terdiri dari ada 4 form untuk TKD jasa. Kita pilih ini, nah ini akan ada penjelasan dari masing-masing formnya. 1 sampai 4. Yang pertama adalah TKDN tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini ada keterangan juga ya untuk form ini adalah biaya yang muncul
dari tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu contohnya itu adalah manajer proyek, manajer HSE, manajer QC, dan lain-lain. Supervisor juga bisa masuk pada form ini. Lalu yang kedua adalah alat kerja atau fasilitas kerja. Jadi untuk form alat kerja ini bisa di bisa diisi itu terkait dengan laptop. Misalnya ada punya laptop gitu ya, bisa dimasukin sini. Atau misalnya ada mobil untuk transport, itu bisa dimasukkan di sini biaya yang muncul akibat itu ya. Tapi yang dimasukkan itu adalah nilai depresiasinya. Laptop, handphone, kantor gitu ya, ada kamera kantor, itu bisa. Ada iPad juga bisa dimasukin di sini. Lalu untuk yang ketiga adalah tenaga kerja langsung atau eh, yang benar tenaga kerja yang langsung mengerjakan pekerjaan ini. Misalnya ada tim survei gitu ya, ada surveyor, lalu ada tenaga ahli, itu bisa masuk sini. Lalu untuk yang terakhir adalah biaya lainnya. Jadi biaya lainnya ini definisinya adalah biaya-biaya yang timbul selain dari tiga yang di atas itu. Misalnya ada pembelian BBM, lalu sewa kantor, sewa kendaraan, eh, biaya untuk sewa kantor, biaya listrik, biaya air ini bisa masuk pada form ini, nomor 4, biaya lainnya. Nah, kita mulai dari form pertama, tenaga kerja tidak langsung. Kita pilih, nah ini akan muncul eh, tampilan seperti ini. Kita bisa menambahkan, ini masih kosong ya, kita bisa tambah baru. Sini kita tambah baru, pencet. Nah, kita pilih nih, misalnya untuk manajer proyek, eh, itu tuh misal profesional ya, project manager. Oke, misalnya pendidikannya S2 lah, S2 manajemen. Misalnya untuk pengalamannya 10 tahun, warga negaraannya bisa dipilih WNI atau WNA. Kalau WNI ini bakal 100 nilai TKD-nya, untuk WNA ini akan otomatis 0. Kita pilih WNI dulu. Nah, jumlahnya itu ya satu aja, durasinya itu untuk 5 bulan misalnya. Nah, untuk harganya ini atau remunerasi dari uh, tenaga kerja baik langsung maupun tenaga kerja tidak langsung itu tuh sudah berdasarkan Inkindo, nilai di Inkindo, dan akan kami update setiap tahunnya. Nah, ini bisa juga kita edit langsung ya, misalnya jadi 35 juta. Ini kita submit. Oke, ini udah kasih simpan. Udah ada nih, misalnya untuk project manager ya. Nah, di situ kita bisa tambah lagi nih ya, misalnya tambah terus sampai 10 gitu bisa. 100 bisa. Nah, misalnya kita tambahkan lagi ahli utama, misalnya uraiannya, data analis, itu untuk mengolah hasil survei gitu ya. Tapi kita bisa tambah gitu ya. Jurusannya teknik informatika, pendidikannya 1, pengalamannya sekitar 8 tahun lah, 7 tahun lah kita buat. Untuk bulan jumlahnya itu 1. Oke. Ini kita pakai standar Inkindo aja, 7 tahun. Oke, kita submit. Ini WNI juga ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen edit, kita bisa edit langsung sini, pencet pilih yang kita pengen edit. Nah, kita pencet edit yang biru ini. Nah, misalnya WNA dia, edit 0, kita submit. Oke, udah. Misalnya untuk tenaga kerja tidak langsung di RAD-nya ada 2 untuk biaya. Nah, ya udah, kita sudah masukkan dan kita lanjut ke form yang kedua, alat kerja. Kita balik ke pencet yang jenis TKDN, kita pilih pekerjaan yang sedang kita isi tadi, terus pengadaan jasa konsultan survei kepuasan pelanggan. Kita masuk ke form lalu pilih yang kedua.
alat kerja. Nah, ini masih kosong juga, kita tambah baru, lalu masukkan, misalnya ya butuh laptop lah ya. Laptopnya itu butuh 5 misalnya, tapi 2 itu Mac, misalnya MacBook Pro gitu ya, yang M2, sisanya itu Acer lah, untuk laporan gitu-gitu aja. Kita masukin yang misalnya Apple, MacBook Pro M2 gitu yang baru. Itu dibuatnya di luar negeri. Nah, pemiliknya ini bisa pilih 3 ya. Ini untuk dibuatnya pilihannya dalam atau luar negeri. Nah, tapi pemiliknya ini ada 3. Jadi untuk yang pertama, jika pemilik dari alat tersebut, misalnya konsultan ini tuh 100% kepemilikannya dalam negeri, nah kita pilih yang ini. Lokasinya udah ada nih 75% langsung. Kalau misalnya luar negeri, nah jadi 0. Lalu untuk yang terakhir adalah dalam plus luar negeri. Nah ini maksudnya gimana? Kenapa 0? Karena di sini kita masih 0. Nah, DN plus LN ini maksudnya kalau misalnya satu perusahaan konsultan itu ada share kepemilikan saham luar negerinya. Jadi contoh, misalnya kita masukkan di sini 50% ya. Nah, ini bakal langsung 50%. Sini ini udah auto. Untuk sekarang kita masukkan di dalam negeri aja. Di 75. Nah, jumlahnya untuk ininya udah oke. Nah, jumlahnya tadi 2 ya. Lalu durasinya 5 bulan. Oke, depresiasinya kita asumsikan ya. Ini 2 juta. Untuk terkait dengan tata cara perhitungan untuk biaya depresiasi, lalu alokasi dalam negerinya ini yang 75%, akan dijelaskan pada video selanjutnya. Atau bisa dilihat di channelnya STI. Kita submit. Oke. Nah, kita tambah baru lagi. Tadi kan baru Apple MacBook Pro M2. Nah, kita masukin laptop lagi, lalu Acer misalnya. Travelmate P414 misalnya. Dibuat di dalam negeri, sudah ada dia. Pemiliknya dalam negeri, 100% ya. Tekan alokasinya. Jumlahnya dibutuhkan 3, durasi 5 bulan, depresiasinya kita bikin sama aja jadi 2 juta kita masukin. Oke, nah misalnya alat kerja itu kita tambahkan mobil gitu ya. Mobil listrik misalnya. Mobil listriknya misalnya Hyundai Ioniq 6 4. Dibuatnya di dalam negeri, 5 aja deh misalnya 5. Dibuatnya di dalam negeri, pemiliknya konsultan itu dalam negeri juga, seperti laptopnya dalam negeri. Oke, ini jadi jumlahnya ini 1, durasinya 5 bulan, depresiasi misalnya asumsi 1 juta. Terus oke, kita submit. Oke, untuk alat kerja kita segini dulu ya. Kita langsung masuk ke tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung nomor 3-nya kita pilih. Nah, masih kosong, kita tambah baru jenis personel ini kita bisa pilih ya. Misalnya ahli muda lah, ini untuk si surveyor. Surveyor ke lapangan S1 jurusan misalnya teknik industri lah. Pengalamannya 3 sampai 5 tahun, misalnya keluarga negaraan WNI dia 100%, jumlahnya ada 3, durasinya 5 bulan. Oke, 21 juta untuk surveyor, 3 bulan, kita kurangin aja deh. Misalnya ini bisa langsung diedit, jadi itu 8 juta, 500. Kita submit. Oke, terus ada tenaga ahlinya kita tambahkan kan.
profil ahli utama tenaga ahli ekonometrik. Oke, misalnya S2 lah, jurusan teknik manajemen sih itu. Ekonometrik itu manajemen lah. Pengalamannya sekitar 8 tahun. Jumlahnya 5 bulan. Oke, 38 juta, 10 juta lah. Atau sipil lah. Ekonometrik juga belajar. Nah, kenapa ini form harus diisi misalnya WNI dia. Nah, jadi kalau misalnya ada yang tidak terisi, kolom yang wajibnya itu bakal error. Jadi harus diisi semua. Nah, untuk tenaga kerja langsung seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya ada tambahan lagi, misalnya admin gitu ya, admin. Kita bisa tambah baru. Misalnya admin, administrasi, staff. Jurusannya misalnya ya kita skip aja, pengalaman kerjanya 3 tahun, keluarkan WNI, bulan jumlahnya 1, durasinya 5 bulan, 19 juta, kita masukin jadi 7 juta. Kita submit. Oke, udah, nanti bisa ditambahin lagi ya untuk berdasarkan RAB ini. Jika Bapak Ibu nyoba-nyoba sendiri nanti bisa ditambah baru ini. Lalu kita masuk ke yang terakhir itu ya, form terakhir yang kita harus isi adalah biaya lainnya. Kita pilih. Nah, jadi kita bisa masukin ini, misalnya ada biaya untuk laporan, misalnya laporan ya spesifikasinya ya. Laporan pendahuluan antara dan akhir. PKDN ini misalnya ini bisa dihitung sendiri nanti jadi 60, misalnya 68,5 gitu ya. Jumlahnya misalnya ada 3 gitu ya, 3. Kita jadi 1, ini jadi lamsam aja. Kalau misalnya masing-masing laporan itu butuh 3, jadi ya ini bisa 9. Ya rupiahnya satunya itu 1 juta. 1 jutanya. 1 juta 1. Oke, bisa dimasukin lamsam. Atau kita bisa tambahin lagi, misalnya ada biaya untuk internet, paket internet gitu kan, paket internet Telkomsel. Ini ada Telkomsel 1 bulan, PKDN-nya itu tergantung dari jumlah persentase kepemilikan saham dari Telkomsel. Bisa dicek di internet, ini masih segini atau enggak kan bisa berubah-berubah ya, nanti bisa dicek di internet ini. Cari kepemilikan saham dalam negeri Telkomsel itu. Jumlahnya itu 1 untuk pekerjaan 5 bulan. 1 bulannya itu sekitar 350.000 lah. Keluarkan, submit. Oke, nah ini bisa ditambahkan lagi gitu ya. Kelebihan. Nah, kalau misalnya ini jadi double gini, kita bisa hapus langsung ini ya. Oke, langsung udah. Kalau misalnya tambah baru, misalnya apa? Biaya air itu bisa dimasukin, biaya listrik bisa dimasukin. Misalnya kita contoh lah, ini kita
Listrik itu dari PLN ya kan. Misalnya misalnya gini ya, tegangan tinggi gitu ya. Misalnya TKD-nya itu 100 PLN ya kan. Jumlah jumlahnya itu ya satu aja per bulan gitu ya. Untuk 5 bulan biaya per bulannya itu sekitar ya 800.000 lah. Kita submit. Nah ini kenapa nih kolom harus diisi kita bulan. Oke. Nah ini udah, misalnya udah di RAB-nya biaya pekerjaannya ini aja gitu ya. Kita bisa cek nih nilai TKD-nya sudah terhitung otomatis. Kita bisa lihatnya kita balik lagi ke TKD jas ini. Lalu kita pilih pekerjaan yang tadi kita kerjakan, isi dan kita pilih rekap. Nah, jadi ada nama penyedia barang atau jasa pegadaian, nama pekerjaan jasa, pengadaan jasa konsultan, survei kepuasan pelanggan, ya kan? Oke, penggunaan barang atau jasa, data pegadaian, nomor dokumen ini udah yang tadi kita isi, lalu status TKD-nya TKDN perencanaan. Jadi untuk masing-masing form itu udah tercantum pada rekap ini. Pertama itu adalah manajemen proyek dan perekayasaan atau tenaga kerja tidak langsung. Lalu ada yang kedua itu form kedua adalah alat kerja atau fasilitas kerja. Yang ketiga adalah konstruksi dan fabrikasi atau yang kita dari tadi sebut itu adalah tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir adalah jasa umum atau biaya lain-lain. Nah, dari pekerjaan ini, dari yang tadi kita isi, kita bisa lihat nilai TKDN dari pekerjaan ini itu rencananya itu sekitar 80,88%. Ini sekian ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian pengen ngeprint, ini bisa di opsi di sini ya. Ini langsung akan muncul dan dalam format PDF. Jadi kita pencet nih, coba. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini bisa di download langsung. Kita balik lagi. Oke, jadi untuk tata cara perhitungan TKD jasa sudah dijelaskan Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi kami di customer service atau bisa ditanyakan di kolom chat atau komen ya. Untuk tata cara perhitungan lainnya bisa ditonton di video-video selanjutnya dalam channel ini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.